Karena kasih setia Tuhan besar selamanya dalam hidup kita, marilah kita mengiring Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya.
dua dari dalam hati kami. Ajari kami itu tetap setia, tetap berpusat hanya kepada Engkau, tidak terkondisi dengan keadaan apapun yang ada yang kami alami pun. Kami tetap boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami bersyukur tuntunkan dan firman pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita boleh bersuka cita kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai sekali lagi. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Allah mengasihi kita. Kita boleh bersuka cita karena keselamatan yang daripada Tuhan dinyatakan atas setiap anak-anaknya yang percaya. Haleluya. Di dalam kehidupan Bapak Ibu ya, tentunya kita punya target, kita menyusun strategi, kita punya rencana untuk masa depan kita. Benar? Dan bagi anak-anak muda juga pengen harapan. Ya, hidupku ini di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan adalah hidup dalam rencana Tuhan. Ya, yang namanya perencanaan, ya, pasti dari hasil kalkulasi atau penghitungan yang benar-benar akurat. Tapi di dalam perencanaan pun yang sudah dihitung atau dikalkulasi dengan sebenarnya, terkadang juga bisa meleset. Contohnya ini saya kasih contoh. Orang mau membangun rumah, ya, pasti punya rencana 1 lantai atau 2 lantai. Pondasinya berapa meter? Bahan bangunannya apa? Spesifikasinya apa? Tulang beton atau apa-apa-apa. Tapi ternyata dari hasil perencanaannya terkadang ada biaya yang tak terduga. Benar? Biayanya membengkak. Mau renovasi sebelah sini ternyata ini kok kayaknya sekalian. Mau bangun yang sebelah sini nanti ini gegap, kalau nggak dibangun nanti bahaya, harus dibangun juga. Ada hal-hal yang di luar perencanaan kita. Saya masih kan dulu pada waktu sering jalan-jalan belum masa yang pandemi, ya, sama teman-teman tuh ingin sekali traveling. Oke, kita rencanakan nanti tanggal merah, tanggal ini kita akan pergi ke sini. Tapi ternyata apa yang sudah direncanakan batal. Pernah nggak? Yang tidak direncanakan kadang dapat terrealisasi. Kalau firman Tuhan mengatakan hidup dalam rencana Tuhan, berarti di dalam perjalanan hidup kita ini tidak dapat kita lakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kenapa? Pada waktu kita melakukan dengan keinginan kita sendiri, apa yang terjadi? Kita buka firman Tuhan yang di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah Bapak Ibu. Jadi di dalam sebuah perencanaan,
di dalam kita menyusun setiap langkah kehidupan kita dalam step by step, ya, kita harus apa? Jika Tuhan menghendakinya, ini. Tapi maaf, terkadang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang namanya manusia pasti punya yang namanya keinginan. Keinginan berbeda dengan apa yang namanya kebutuhan. Ada kebutuhan pokok, tapi juga ada kebutuhan seperti sekunder, premier. Nah, ada kebutuhan pokok yang harus kita dapat, tapi juga ada kebutuhan yang mungkin bisa second, kedua, tapi kita karena keinginan, ya, karena keinginan hati kita, akhirnya kita merencanakan, oh, aku harus melakukan ini, aku harus berusaha ini. Padahal sebenarnya waktunya itu belum tiba, tapi kita memaksakan kehendak kita. Firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kenapa? Seringkali dalam kita melangkah dalam kehidupan kita melangkah dengan keinginan hati kita sendiri, keinginan daging kita, atau kita mau berserah sama Tuhan. Karena setiap manusia pasti punya yang namanya impian, punya yang namanya tujuan hidup. Ya, tujuan hidupnya apa? Yang pertama adalah sukses. Dan orang melihat, maaf, kacamata kesuksesan dari harta ataupun juga jabatan. Kalau uangnya banyak, kalau jabatannya tinggi, punya kedudukan, berpengaruh, oh, hidupnya sukses. Juga dari kacamata mungkin bahagia, oh, keluarganya harmonis, suami istri rukun, sama anak-anak semua bahagia, orang tua semua baik, sehat-sehat, keluarga besar sehat. Itu letak kebahagiaan mungkin. Dan juga mungkin kalau mungkin anak-anak muda saat ini juga banyak konten-konten kreatif. Kenapa? Pengen terkenal, pengen jadi YouTuber, pengen semua orang tahu, buat konten TikTok yang mungkin keren-keren atau yang mungkin kreatif. Ataupun apa? Ingin dikenali orang. Tapi satu hal yang pasti, apakah kesuksesan, bahagia, dan terkenal itu yang kita impikan, yang kita idam-idamkan, itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau kehendak kita sendiri? Ya. Oleh karena itu kita akan belajar pagi hari ini bagaimana caranya untuk kita boleh menyusun di dalam menghadapi hari esok. Ya, apa yang kita rencanakan ini untuk menghadapi hari esok? Karena yang namanya kehidupan ini terus berjalan. Kita tidak bisa statis, kita tidak bisa tetap. Juga ada namanya siklus kehidupan. Dari mulai kelahiran, mungkin juga habis dari kelahiran terus bayi, ya, balita, usia anak-anak, remaja, dewasa, kemudian mungkin menikah punya anak usia tua, muter semua. Dan kita pasti punya rencana. Wah, nanti tahun ini aku nanti ingin pensiun, tahun ini aku mau menikah, tahun ini aku nanti mau beli rumah, tahun ini aku ingin punya mobil, tahun ini aku mau buat usaha yang baru, tahun ini banyak rencana-rencana. Ya. Sekarang kalau jujur firman Tuhan mengatakan hidup di dalam rencananya Tuhan, berarti apa? Rencana yang akan kita capai, rencana yang akan kita lakukan untuk hari esok ada standarnya. Apa yang kita rencanakan untuk menghadapi hari esok? Nah, ini ada ayat firman Tuhannya dalam Amsal 16 ayat 2-3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Bagi apa rencana yang harus kita lakukan di dalam menggapai hari esok adalah melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Yang namanya melibatkan Tuhan dalam perencanaan berarti ada yang namanya sebuah hubungan, ada sebuah keterbukaan, dan kita menyerahkan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Kalau namanya kita melibatkan Tuhan, tapi Tuhan pada waktu mau ikut campur dalam kehidupan kita bangun tembok. Bisa gak Tuhan membantu kita? Bisa gak Tuhan menolong kita? Gak bisa, karena kita sudah pakai tembok-tembok. Aku mampu kok, aku sarjana, aku punya keahlian, aku seorang yang profesional, aku punya pengalaman, aku bisa melakukan segala sesuatu tanpa adanya Tuhan. Saya teringat pada waktu saya di Bukit Doa, ada seorang anak muda. Dia datang cari Tuhan. Kenapa? Penyesalan terkadang datang belakangan. Nah, untuk dia sadar. Jadi akhirnya dia cerita pada waktu di konseling. Karena dia masih anak muda, dia energi, dan jika dia lulusan sarjana sebuah perguruan yang ternama, dan juga orang tuanya ini cukup berada, sehingga modalnya itu terkucur mudah sekali. Akhirnya dia mulai usaha. Dia mulai usaha dengan strategi di perkuliahannya dia terapkan, dan juga dengan koneksi orang tuanya, semuanya. Sehingga akhirnya dia itu sampai istilahnya itu pekerja keras. Dia ada waktu untuk bekerja. Akhirnya dia melupakan Tuhan. Dia melakukan buka tenda di sana, buka di sini, buka di sini. Benar. Akhirnya memang semakin maju. Akhirnya dia dipercaya. Dia cerita sama saya. Akhirnya dia sampai keluar pulau tentang bisnisnya dia. Tapi satu hal dia lupakan. Jauh dari ibadah, jauh dari hadirat Tuhan. Memang semakin usahanya semakin maju, semakin giat. Dan dengan usahanya ini, maaf, dia sering telepon hamba-hamba Tuhan, dia support dengan dana yang dia miliki, dia bantu. Tapi dia tidak pernah ibadah, tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah bersekutu, cuma uangnya kok yang ngalir. Dia kata, aku bisa melayani Tuhan juga, aku bisa ibadah ini loh. Karena aku sukses, aku kaya, aku berhasil, aku sumbang gereja ini, aku sumbang hamba Tuhan ini, aku sumbang ini, sumbang ini, sumbang ini. Benar. Dia menganggap menyogok Tuhan dengan materi. Karena kasih karunia Tuhan sayang sama jiwanya. Akhirnya terjadi suatu peristiwa, distributornya tapan itu macet semuanya, akhirnya pembayaran macet, dan dia terlibat hutang. Baru ke Bukit Doa. Pada waktu ke Bukit Doa ketemu saya, dia cerita, iya aku salah, aku selama ini aku sombong. Aku merasa aku mampu, merasa aku bisa. Aku melupakan Tuhan. Memang aku sukses, aku kaya, aku punya mobil, jumlahnya lumayan 3 atau ya 3. Tapi ternyata semua ludes, semua sia-sia. Kenapa? Karena rencana yang dikerjakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang Tuhan kenapa sih tidak ingin memberkati kita? Tuhan tuh pengen memberkati kita, tapi Tuhan itu tahu pada waktu Tuhan memberkati kita, kapasitas rohani kita siap gak diberkati? Wadah hati kita siap gak diberkati? Karena banyak sekali dalam dunia pelayanan saya lihat teman saya, pada waktu dia
belum diberkati sama istrinya, sama anaknya, setia ke gereja. Tapi setelah diberkati, sudah mulai menjauh dari Tuhan, ikutin keinginan-keinginan daging jasmani ini. Akhirnya sama, pada waktu dia semakin diberkati, dia jauh. Tuhan tarik dia kembali ke semua masalah. Akhirnya dia boleh kembali bertobat. Sehingga firman Tuhan mengatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Dia bilang, aku sudah nyumbang gereja, aku sudah kasih hamba Tuhan, saya tahu Tuhan tahulah waktuku untuk bekerja, sehingga aku cuma kasih uangku aja. Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan butuh hati kita yang mengasihi Tuhan. Nah, serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Yang namanya menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan adalah percaya. Yang namanya percaya tidak terkondisi dengan hal yang baik-baik saja. Tapi pada waktu hal yang mungkin belum baik, tetap percayalah. Karena seringkali kita dengan pikiran kita sendiri, memang nasibku seperti ini, aku dilahirkan dari keluarga ini gak seperti keluarga sultan. Ya, orang tuaku seperti ini, keadaanku seperti ini, lingkunganku seperti ini. Ya mungkin ya semasa depanku nanti seperti ini. Menyerah dengan keadaan. Tapi percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Allah punya tujuan atas kehidupan kita masing-masing. Jangan kita menganggap, wah, aku gak ada masa depan. Masa depanku mungkin ya sudah hancur karena mungkin latar belakang keluarga, karena mungkin faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor lingkungan yang mempengaruhi keadaanku. Mungkin dia lingkunganku mungkin seperti nggak mungkin aku bisa berhasil, nggak mungkin aku sukses. Yakinlah Bapak Ibu bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, asal kita setia dan kita tetap mau melangkah. Jangan melihat dengan kenyataan akhirnya sudah, Yos aku pasrah, aku menyerah. Tapi kita mau berubah. Gimana kalau judul tadi, judul rencana Tuhan tadi adalah kapan next level kan? Dari step 1 naik ke step 2, step 3, step 4. Ada jenjang, ada peningkatan, ada progres yang harus kita lakukan. Adalah menyerahkan perbuatan kita itu kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Nah ini caranya, membangun keintiman kita dengan Tuhan lewat hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Nah ini ada ayatnya ini, Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita tahu bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita diperhadapkan ke sebuah pilihan-pilihan, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tolak. Di dalam menyusun rencana masa depan pun kita harus memilih, ini bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupanku atau bukan. Benar? Dan seringkali pada waktu kita menentukan pilihan atau rencana yang harus kita ambil, kita bingung, kita tidak tahu. Akhirnya kita mengira-ngira, atau mudahnya tanya hamba Tuhan. Tapi kita juga tahu, maaf, hamba Tuhan juga manusia, hamba Tuhan juga terbatas. Kenapa? Pada waktu kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Karena di akhir zaman ini kering. Kenapa? Karena saya sekali di dunia pelayanan, saya melihat banyak anak-anak Tuhan, maaf saya minta maaf, cari pendeta yang bisa bernubuat.
cari pendeta yang dapat menyembuhkan, cari pendeta yang dapat mungkin melakukan segala spektakuler. Apakah itu salah? Pertanyaannya, pendeta juga manusia. Akhirnya pada waktu kita melihat mungkin kekurangan, kita melihat kesalahannya, timbul yang namanya kekecewaan. Terus kita mengatakan, oh pendeta kok seperti itu, hamba Tuhan kok seperti itu, nubuatnya kok gak terjadi. Pada firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Tuhan kasih tahu perjanjian itu pada kehidupan kita. Terus bagaimana caranya? Apa langsung audible? Hai Rudi Immanuel anak. Apa seperti itu sekarang? Kita dapat mengerti, yaitu dengan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa membangun keintiman dengan Tuhan dengan aktif cuma ibadah saja, aktif melayani. Tapi kita dapat membangun keintiman dengan hidup di dalam ketaatan. Kenapa saya katakan rajin ibadah tidak dapat membangun keintiman dengan Tuhan? Ada firman Tuhan mengatakan, bangsa ini datang kepada Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh dari hadapan. Seringkali kita setia, kita aktif, kita melayani, kita beribadah, tapi dalam hati kita Tuhan yang tahu, dan kita sendiri penuh kemunafikan, penuh tipu muslihat, tipu amarah, tipu kekecewaan, atau hati kita yang terus mencari Tuhan. Pada waktu hati kita terus mengasihi Tuhan, kita akan hidup di dalam ketaatan. Walaupun itu sulit Bapak Ibu, kita harus mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita, walaupun dikecewakan. Tapi seringkali kita menggunakan topeng-topeng dalam kehidupan kita. Tapi dalam kehidupan hati nurani kita yang paling, dan kita yang tahu bagaimana diri kita, dan Tuhan juga tahu. Kita tulus gak? Apa ada motivasi-motivasi tertentu? Nah, ini caranya ada 3 poin kita dapat mengetes. Ya, ini yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kehidupan. Pertama adalah ada dasar firman Tuhan. Nah, ada dasar firman Tuhan, kita boleh baca di dalam Mazmur ya 119 ayat 160 mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Di dalam kita menyusun sebuah rencana atau strategi, atau mengambil sebuah pilihan, ya, kita kembali pada firman Tuhan. Ada dasar firman. Kita bisa, karena di sini dikatakan bahwa dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Nah, ini kisah nyata. Teman saya di dalam pelayanan juga ketemu juga, curhat juga. Nah, di sini dikatakan dasar firman adalah kebenaran. Benar ya? Dan kita juga tahu di firman itu dikatakan bahwa cinta akan uang, akan dari segala kejahatan. Nah, berarti firman Tuhan mengatakan cinta akan uang. Ya, kita semua butuh uang, tapi jangan sampai hidup kita cinta akan uang. Kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Tapi juga dengan uang kita dapat melakukan segala transaksi dalam dunia ini. Ya, akhirnya dia pengen, aku pengen dapat uang banyak. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Benar, dia menghalalkan segala cara. Akhirnya karena dia itu seorang marketing, sales, gitu ya. Maaf ya, mungkin profesinya sama, tapi pasti beda dalam nama Yesus, beda. Ya, akhirnya penagihan yang harus dia setor itu
dia kurangi. Jadi misalnya stok 20 juta gitu ya, distorkan 10 juta. Kan kasirnya yang di tempat dia kerja kan nggak tahu. Taunya perusahaan ini sudah stok. Dan itu semua dari perusahaan ini semua pada waktu dia nagih barang, nagih apa semua tuh bayar, itu dia ambil beberapa persen. Karena dia punya rencana, aku harus cepat menikah, aku harus punya banyak uang untuk aku menikah. Karena pikirannya dia merencanakan ingin menikah, ingin punya uang banyak, akhirnya apa? Dia melanggar firman Tuhan. Dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Memang rencananya bagus, ingin menikah rencananya bagus, tapi mampu gak dia dengan financial keuangan yang dia miliki? Karena keinginan yang menggebu-gebu, dia akan menghalalkan segala cara. Yang harus dia setor pada kasir, dia kurangi. Sehingga pada waktu ada audit, yang dilihat kok sama yang dari perusahaan sana juga kok ada selisih. Maaf, saya minta maaf sekali Bapak Ibu. Ini anak Tuhan melayani di sebuah gereja. Bagaimana? Seorang pelayan Tuhan, aktivis gereja, tapi di dalam kehidupan dunia kerja dia melakukan seperti itu. Karena Tuhan sayang sama anak-anak dia bertobat. Akhirnya timbullah ini audit ini semua. Pertamanya dia ngeles. Oh enggak kok ini kan ini sudah ada tanda tangan yang benar semua. Jadi dia bisa memanipulasi surat-surat itu semua. Tapi akhirnya apa? Kebenaran tetap nyata. Akhirnya dia sadar, iya memang aku salah. Akhirnya mau tidak mau dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dia ada di Surabaya, di rumah tahanan di Surabaya. Dan saya sempat datang ke sana mendoakan. Anak Tuhan melayani Tuhan, dan dia punya rencana ingin menikah, sehingga dia menghalalkan segala cara. Sehingga di dalam perencanaan kita, mari ibadah Tuhan ada dasar firman Tuhannya. Ini firman Tuhan mengatakan apa? Dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Kita pada waktu kita ada hubungan saat teduh kita dengan Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan, kita tahu. Misalnya di firman Tuhan dikatakan bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu, hendaklah menjadi pasangan yang seimbang. Kita tahu ini berarti bukan dari Tuhan. Kita tidak percaya sama Tuhan. Tapi karena kita sudah cinta, sudah sayang, makanya tidak apa-apa lah, meskipun berbeda keyakinan, tidak apa-apa. Nanti tak ajak ke gereja. Bukan Tuhan yang atur kita, tapi kita yang atur Tuhan dengan rencana-rencana kita. Kita tahu firman Tuhan itu sampai pada waktu hati kita sekali kita membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, kita dapat membedakan mana ini yang benar, mana ini yang salah. Dasar firman Tuhan. Yang kedua, hati yang netral. Amsal 4 ayat yang 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang netral. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam menyusun sebuah rencana, terkadang kita pada waktu melakukannya dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan, atau maaf, ada hati yang tersembunyi yang tidak orang lain tahu. Ya, contohnya demikian. Ini kisah nyata juga ini. Banyak kisah nyata di dalam pelayanan soalnya Bapak Ibu. Ya, ada seorang anak muda juga waktu itu minta doa. Kenapa? Terlilit hutang. Nah, jadi ceritanya gini, wah, aku harus progres nih di dalam kehidupan.
aku harus maju, aku tidak mau tetap seperti ini aja. Ya, akhirnya aku mau beli mobil. Nah, aku tidak punya uang, tapi aku punya sepeda motor. Sepeda motorku tak jual buat uang muka mobil. Ya, nanti dari mobil ini aku kan kredit, apa usaha kerja jadi gokar, ya Grab car itu juga. Nanti tak buat ini usaha ini online. Nah, sehingga aku dapat penghasilan, dapat untuk melunasi bunganya setiap bulan. Saya sudah ngomong dan juga dia sudah tanya sama hamba Tuhan ini. Tanya Tuhan dulu, berdoa dulu. Oh enggak, ya sudah, aku yakin kok nanti dengan mobil aku bisa ngantar jemput jemaat, bisa ngantar sekolah minggu juga. Bagus nggak kira-kira? Kelihatannya bagus. Tapi ada hal yang tersembunyi kita tidak tahu, adalah kesombongan. Ini. Maka poin yang kedua adalah hati yang netral. Pada waktu kita mulai menyusun rencana, ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Dia pengen karena lihat teman-temannya sudah punya mobil, dia mau masih cuma sepeda motor. Akhirnya dia harus berusaha, ya sudah, sepeda motorku tak jual buat uang muka mobil, habis itu mobilku tak buat kerja, nanti aku bayar bunganya, kredit bunganya ini setiap bulan. Aku harus maju, aku harus terima tantangan. Kalau enggak, aku juga kan, kapan majunya, kapan aku mampunya, kapan aku bisanya. Pada waktu dia melakukan itu dengan kesombongan, apa firman Tuhan mengatakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Motivasi apa? Memegahkan diri loh. Aku punya mobil, aku bisa ngantar jemput sekolah minggu, bisa ngantar jemaat. Ini aku punya mobil, baik-baik. Kalau itu tulus dan itu jujur. Tapi Tuhan yang melihat hati. Karena kesombongan, akhirnya sudah dinasihati, ya sudah, akhirnya sepeda motornya dia jual. Sepeda motor dia jual, uang muka mobil sudah, mengajukan kredit oke setiap bulan. Akhirnya dia jadi driver online, ya. Setiap bulan dia cicil bunganya. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar. Benar, saya tahu. Bulan keempat, maaf, kalian juga kisah nyata, pandemi. Pada waktu itu, pandemi PPKM, dibatasin aktivitas, sehingga kerjaan ini jadi macet. Yang harus bayar cicilan bunga tidak tersampaikan karena tidak ada pemasukan. Mau akhirnya utang sana, utang sini, utang sana, dan istilahnya dijabel atau apa, ya akhirnya mobilnya hilang sudah mobilnya diambil lagi sama dealer, sepeda motornya nggak ada. Akhirnya orang apa? Mencibir kan saya dulu. Kok malah gini? Kok jadi gini? Kok jadi gini? Terus dia nuntut Tuhan, karena aku sudah melayani Tuhan, mobilku untuk Tuhan, untuk sekolah minggu itu menjemput, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi? Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Tidak koreksi diri sendiri. Tuhan itu ngomong, pada waktu kita boleh bergaul intim dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mewahyukan rancangannya. Tapi kita mau intim gak sama Tuhan? Kita mau dekat sama Tuhan gak? Hidup itu pilihan. Yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, ada damai sejahtera. Nah ini Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
pada waktu kita menyusun rencana dalam kehidupan kita, pada waktu kita boleh mengambil pilihan dalam kehidupan kita, sumbernya cuma satu. Ada damai sejahtera nggak di hati kita? Atau egois dalam hati kita? Atau keinginan ingin melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita sendiri atau kehendak Tuhan? Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ada damai dalam hati kita. Itu salah satunya adalah damai dalam hati kita. Nah, ini saya akan cerita kesaksian yang saya alami. Saya juga terima kasih buat Bapak Gembala dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui pada beberapa waktu lalu saya pelayanan di Sulawesi hampir 1 bulan, juga terima kasih buat doanya. Nah, ini saya akan cerita sedikit. Ya, terima kasih ya. Pada waktu itu saya ditelepon sama rekan saya, seorang hamba Tuhan, gembala sidang dari Sulawesi, dari kota Makassar. Pada waktu itu dia nanya, karena orang Makassar saya panggilnya kan bro gitu ya. Kalau kita kan mungkin Pak atau ya Om atau O gitu. Saya karena di Sulawesi dia mungkin bro. Dia telepon bro gitu ya. Bisa nggak nanti Desember ini pelayanan Natal di sini? Dia mengatakan demikian. Terus itu juga bingung, jujur. Saya ke pulau paling jauh itu belum pernah. Cuma ke Pulau Bali, Pulau Madura, sama Kepulauan Seribu di Jakarta, Pulau Kidul. Cuma itu aja. Nggak pernah ke luar pulau yang jauh-jauh. Memang dulu pernah diajak saudara ke Singapura. Tapi ini mau ke Sulawesi, saya tidak ada link dan juga tidak ada teman lain selain hamba Tuhan ini tadi. Nah, saya diberhadapkan dengan sebuah pilihan, diterima atau tidak. Terus saya ngomong gini ya, kalau mungkin secara manusia saya ngomong gini, kalau secara manusia enggak, saya pengen, karena saya suka traveling kan, suka jalan-jalan, saya senang. Kalau secara manusia ngomong, kalau secara manusia saya pengen ke Sulawesi, apalagi di nuansa Natal, pelayanan Natal. Jadi memang kalau di daerah Indonesia bagian timur itu nuansa Natal itu memang luar biasa sekali. Ya, akhirnya saya ngomong, oke, saya pengen, tapi saya ngomong, tapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Oke, kita doa saja. Benar. Dan pada waktu itu jujur, jadi saya ngomong terus terang, saya nggak malu-malu. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, jadi juga apa yang saya terima juga dari Tuhan. Ya, sehingga pada waktu itu saya mikir, wah, ini mau ke Sulawesi, biaya ini butuhnya banyak. Belum nanti transportasinya harus naik pesawat, nggak mungkin naik laut karena begitu lama perjalanan, jadi harus naik pesawat. Itu juga tiketnya lumayan besar. Belum juga nanti akomodasi di sana bagaimana, juga makannya bagaimana. Akhirnya timbullah sebuah keraguan, bisa nggak saya ke sana? Nah, benar, akhirnya saya cuma doa saja. Saya doa, saya kemudian doa, saya serahkan sama Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, tolong Tuhan berikan tanda. Cukupkan semua biaya untuk ke Sulawesi. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, ya mungkin batal. Karena saya tidak mau ada sesuatu. Karena memang pada waktu itu juga diberitakan, pada waktu itu awal Desember atau akhir November, saya lupa, kok diberitakan bahwa nanti ada PPKM, ya kan? Yaitu 22 Desember sampai 2 Januari kayaknya pada waktu itu. Nah, waktu itu pengumumannya itu akhir November atau awal Desember, saya lupa pada waktu itu. Akhirnya, wah, gimana ini nanti ya? Apalagi nanti kalau sudah sampai sana, saya nggak bisa pulang. Ya, akhirnya saya cuma doa aja. Saya doa, terus teman saya memang sempat berucap, nanti bro beli aja dulu, ya, nanti tiketnya kami ganti. Nah, bahkan bro beli dulu, berarti saya harus ada uang, baru nanti kami ganti. Ya,
Terima kasih. Sudah belum ada apa-apa, itu sekitar bulan November, saya masih ingat. Itu belum kejadian. Terus tiba-tiba Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa sekali. Ini kesaksian ini Tuhan itu mengasihi. Saya sering pelayanan ke situ Bondo. Ya, saya sering pelayanan ke situ Bondo sehingga dekat dengan gembalanya. Terus pada waktu itu jemaat situ Bondo ini meninggal dunia. Dan meninggal dunia ini di situ Bondo, rumahnya di situ Bondo, keluarganya itu di situ Bondo semua. Tapi minta dikubur di Sentong Lawang. Padahal di situ Bondo juga ada kuburan, tapi datang minta dikubur di Sentong Lawang dan ditaruh di persemayaman jenazah di Gotong Royong. Akhirnya pendetanya telepon saya, bilang, ini jemaat saya dari situ Bondo, rumahnya di situ Bondo semua, tapi mau dikubur di Malang. Bisa nggak minta tolong pelayanan khotbah untuk warga yang dari situ Bondo ini? Akhirnya pada waktu saya lihat jadwal bisa, akhirnya saya melayani orang situ Bondo, jemaat situ Bondo meninggal di situ Bondo, minta dikubur di Malang. Akhirnya saya melayani. Setelah melayani ya dapat berkat Tuhan. Ini dari berkat Tuhan ini akhirnya saya bisa beli tiket. Tapi pada waktu itu saya belum beli tiket, cuma saya terima dulu. Nah, ini sudah ada mujizat kan? Tuhan kirim sesuatu berkat yang di luar pemikiran saya. Nah, terus luar biasa lagi sudah kan, Bapak Ibu tahu saya melayani Tuhan, saya juga membawa acara di pernikahan. Dan juga seringkali saya upload di sebuah Instagram. Akhirnya di Instagram saya di DM sama orang yang saya tidak kenal sama sekali. Di DM di Instagram mengatakan, saya mau acara lamaran dan nikah di Surabaya. Bisa nggak untuk MC acara saya? Terus saya tuh tanya, kenal dari saya dari mana? Apa dari referensi atau dari mana? Terus dia ngomong kan, akhirnya saya minta nomor teleponnya, kan saya telepon. Terus dia ngomong gini, ya iseng aja. Saya iseng lihat Instagram, akhirnya kok lihat namanya Koko. Terus saya itu tertarik, terus coba DM Koko. Padahal di Surabaya ini banyak MC yang terkenal dan juga banyak pembawa acara di Surabaya. Tapi dengan rancangannya tuh, nah, orang yang saya tidak kenal bisa telepon, bisa DM saya di Instagram, bisa telepon. Akhirnya saya tanya, langsung jujur, ya saya soalnya juga hamba Tuhan, ibadah di gereja mana? Akhirnya dia ngomong, saya di gereja ini tapi tidak aktif. Akhirnya kalau gitu nanti kita acara lamarannya ada kayak khotbah, kayak mau kok bisa gitu kita tolong koko yang nyampaikan renungan, yang doa, yang apa. Akhirnya bisa nyambung. Ini loh Bapak, di luar pemikiran saya, tentu bisa pakai dengan cara yang kreatif. Akhirnya dari situ ya saya melayani dia sesuai kapasitas saya, bukan lagi sebagai pembawa acara. Ya saya kasih renungan firman Tuhan, saya doakan di acaranya. Jadi dia juga suka cita, dia terima kasih kok. Akhirnya dia langsung paketan, habis dari lamaran langsung ke pernikahan, dapat berkat Tuhan. Dari situ dapat tambahan bisa beli tiket ke Makassar. Setelah saya beli tiket, teman saya nelpon, berapa jumlahnya? Saya transfer dari Makassar uangnya. Tuhan itu luar biasa Bapak. Pada waktu kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan, pada waktu kita mau hidup di dalam ketaatan, Tuhan akan tuntun hidup kita. Dan sekarang kita nggak mampu, kita nggak bisa. Tapi kalau kita mau percaya, kita melangkah dengan iman, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Sehingga pada saat pagi hari ini, apapun rencana kita di masa depan, mari libatkan Tuhan
pada hubungan keintiman kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan mewahyukan setiap rancangannya. Ada 3 poin tadi, ada dasar firman Tuhan ya, dan juga hati yang netral, dan ada damai sejahtera. Sebagai yang terakhir kita akan membaca Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang melaksana. Ini banyak rancangan, aku mau ini Tuhan, aku mau ini. Tapi terjadi apa? Keputusan Tuhan ya. Apa ingin kaya itu salah? Enggak dosa. Kita memang harus maju, tapi sesuai dengan kapasitas hati kita yang terus mengasihi. Tuhan pasti memberkati kita. Tapi pada waktu kita boleh memaksakan diri, akhirnya setiap yang saya lihat di dalam pelayanan itu, kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Apabila kau pulang, terimalah berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus tadi melimpah, sehingga perjalanan pulang Tuhan melindungi, sehingga mata pencarian Tuhan menyertai. Ya Tuhan, pergaulan anak-anak Tuhan menyertai. Berikan nikmat akal budi, sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang pandai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk.